Halo semuanya, ketemu lagi di pelajaran kita. Hari ini kita bakal belajar sesuatu yang berguna banget buat sehari-hari, yaitu tentang rutinitas. Nah, judul pelajaran kita hari ini adalah Yodolshie Chulgen Hamnida. Yuk kita ucapin bareng-bareng, Yodolshie Chulgen Hamnida. Sekali lagi ya, pelan-pelan, Yodolshie Chulgen Hamnida. Artinya, saya berangkat kerja jam 8. Oke, langsung aja kita lihat apa aja yang bakal kita pelajari. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, kita bakal lihat dulu tujuan belajar kita. Terus, kita kumpulin kosakata penting soal waktu. Setelah itu, kita belajar cara pakainya dengan tata bahasa yang benar, kita latihan lewat percakapan, dan terakhir, kita ulang lagi semua yang udah kita pelajari. Udah siap? Yuk kita mulai? Baiklah, kita mulai dari bagian pertama, tujuan pembelajaran. Penting banget nih buat tahu tujuan kita di awal biar belajarnya lebih fokus dan kebayang nanti di akhir kita bakal bisa apa aja. Tujuan pertama kita adalah 시간을 말할 수 있다. Ikutin aku ya. 시간을 말할 수 있다. Sekali lagi, 시간을 말할 수 있다. Artinya, kita bakal bisa nyebutin waktu atau jam. Keren kan? Lanjut. Tujuan yang kedua, 하루 일과를 묻고 대답할 수 있다. coba ucapkan, 하루 일과를 묻고 대답할 수 있다. sekali lagi ya, 하루 일과를 묻고 대답할 수 있다. Nah, ini artinya kita bisa tanya jawab soal kegiatan sehari-hari. Praktis banget kan dua tujuan ini? Sekarang kita masuk ke bagian kosakata. Nah, buat ngomongin rutinitas, kita harus tahu apa dulu? Yap, benar banget. Kosakata tentang waktu. Ini kuncinya, jadi yuk kita perhatikan baik-baik. Kita mulai dari jam ya. Dengerin dan ikutin setelah aku. 한시, 한시, 한시. Jam 1. 두시, 두시, 두시. Jam 2. 세시, 세시, 세시. Jam 3. 네시, 네시, 네시. Jam 4. 다섯시, 다섯시, 다섯시. Jam 5. 여섯시, 여섯시, 여섯시. Jam 6. Oke, bagus. Setengah jalan nih. Kita lanjutin ya. 일곱시, 일곱시, 일곱시. Jam 7. 여덟시, 여덟시, 여덟시. Jam 8. 아홉시, 아홉시, 아홉시. Jam 9. 열시, 열시, 열시. Jam 10. 열한시, 열한시, 열한시. Jam 11. Dan 12시, 12시, 12시. Jam 12. Wah, luar biasa. Kalian udah bisa nyebutin semua jam sekarang. Selanjutnya, ada beberapa istilah penting lainnya nih. Kalau menit, kita bilangnya pun, pun, pun. Terus, kalau mau bilang setengah jam atau 30 menit, kita bisa pakai kata pan, pan, pan. Nah, buat bedain pagi sama sore, untuk AM kita pakai ojon, ojon, ojon. Dan untuk PM, ohu, ohu, ohu. Gampang diingat dan berguna banget. Sekarang kita pelajari bagian-bagian dalam satu hari. Untuk pagi, pas kita baru mulai aktivitas, kita sebut 아침, 아침, 아침. Waktu makan siang itu 점심, 점심, 점심. Nah, pas matahari mulai terbenam, itu 저녁, 저녁, 저녁. Kalau pagi-pagi buta atau dini hari, 새벽, 새벽, 새벽. Kalau siang hari secara umum, 낮, 낮, 낮. Dan pas udah gelap atau malam hari, 밤, 밤, 밤. Oke, lengkap sudah kosakata waktu kita. Oke, kosakata waktu kita udah mantap nih. Sekarang waktunya kita tambahin kata kerja buat kegiatan sehari-hari, terus kita belajar gimana cara ngerangkainya pakai tata bahasa yang pas. Ini dia beberapa kata kerja yang bakal sering banget kita pakai. Waktu kita berangkat kerja, 출근하다, 출근하다, 출근하다. Terus pas pulang kantor, 퇴근하다, 퇴근하다, 퇴근하다. Kalau mau bilang bersih-bersih diri atau cuci, 씻다, 씻다, 씻다. Dan untuk makan secara umum, 식사하다, 식사하다, 식사하다. Sekarang kita masuk ke tata bahasa yang pertama. Ini penting banget loh dalam budaya Korea.
Ini adalah cara kita mengakhiri kalimat dengan gaya yang formal dan sopan. Kalau untuk kalimat pernyataan, kita pakai semnida. Dan kalau mau bertanya, kita pakai semnika. Dengan pakai ini, kita nunjukin rasa hormat ke lawan bicara. Nah, aturannya gampang banget kok. Coba perhatiin ya. Kalau akar kata kerjanya berakhiran konsonan, contohnya mokta, kita tambahin semnida. Jadi, moksemnida, moksemnida, moksemnida. Gampang kan? Nah, kalau akar katanya berakhiran vokal, kayak kata kada, kita tinggal tambahin nida. Jadinya kamnida, kamnida, kamnida. Pola ini bakal sering banget kita temuin. Oke, tata bahasa kita yang kedua adalah partikel eso. Anggap aja ini kayak penanda lokasi khusus. Jadi, setiap kali kalian lihat kata eso nempel di nama tempat, itu artinya ada sebuah aksi atau kegiatan yang terjadi di tempat itu. Nah, ini dia nih perbedaan utamanya. Jadi perhatikan baik-baik ya. Di sebelah kiri kita punya eso, yang kita pakai buat nunjukin lokasi di mana ada kegiatan. Contohnya, 공원에서 운동합니다. 공원에서 운동합니다. 공원에서 운동합니다. Artinya, saya melakukan aksi olahraga di taman. Nah, di sebelah kanan kita punya Ini cuma nunjukin keberadaan aja, nunjukin posisi, nggak ada aksi. Contoh, 공원에 있습니다. 공원에 있습니다. 공원에 있습니다. Artinya, saya berada di taman. Ngerti kan bedanya? Satu buat aksi, satu lagi buat nunjukin keberadaan. Ini penting banget. Luar biasa. Kita udah punya semua senjatanya, kosakata dan tata bahasa. Sekarang, waktunya bagian yang paling seru, yaitu latihan pakai semua itu dalam percakapan beneran. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Oke, kita baca dialog ini ya. Jinsu bertanya, 몇 시에 출근합니까? Yuk kita coba ucapin, 몇 시에 출근합니까? Sekali lagi ya, 몇 시에 출근합니까? Lalu, Carlo menjawab dengan jelas, 8시에 출근합니다. Sekarang giliran kalian, 8시에 출근합니다. Mantap, 8시에 출근합니다. Sekarang giliran kalian buat coba ingat-ingat. Berdasarkan dialog di buku, pertanyaannya adalah, Yusuf 씨는 어제 뭘 했습니까? Coba ucapkan pelan-pelan. Yusuf 씨는 어제 뭘 했습니까? Sekali lagi yang jelas. Yusuf 씨는 어제 뭘 했습니까? Artinya, Yusuf kemarin melakukan apa? Coba diingat-ingat dulu sebentar. Udah ketemu jawabannya? Nah, ini dia jawabannya. Yusuf bilang kalimat pertama, 마트에서 장을 봤습니다. Yuk kita ucapkan bareng. 마트에서 장을 봤습니다. Sekali lagi, 마트에서 장을 봤습니다. Dia belanja di supermarket. Perhatiin deh, ada aksi belanja, makanya pakai eso. Lanjut kalimat kedua, 그리고 친구를 만났습니다. Ucapkan lagi, 그리고 친구를 만났습니다. Sekali lagi ya, 그리고 친구를 만났습니다. Dan dia bertemu teman. Hebat. Wah, kerja bagus semuanya. Kita udah ngelewatin semua materi hari ini. Biar ilmunya makin nempel, yuk kita ulang lagi poin-poin paling pentingnya sebentar. Yuk kita ulang cepat kosakata kunci yang udah kita pelajari. Ucapan bareng aku ya. 시, jam, 분, 분, 출근하다, berangkat kerja, 퇴근하다, pulang kerja, akhiran formal, 빕니다, dan partikel lokasi aksi, eso. Keren. Dan ini dia kalimat-kalimat super pentingnya. Dengerin dan ulanginya. 지금 몇 시입니까? 지금 몇 시입니까? Kalimat kedua. 8시에 출근합니다. 8시에 출근합니다. Dan yang terakhir, yang pakai tata bahasa kita. 공원에서 운동했습니다. 공원에서 운동했습니다. Mantap, sekarang kalian udah bisa bikin kalimat-kalimat ini sendiri. Kerja bagus banget hari ini teman-teman. Kalian sudah belajar banyak hal penting. Jangan lupa terus dilatih ya. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. 다음에 또 만나요.